One, two, three. Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya tentang fenomena stereotypes. Salah satunya tentang wedding stereotypes. Stereotypes ini apa, Brad? Kalau bisa dijelaskan. Fenomena atau hal-hal yang sering terjadi atau sudah melekat dalam peristiwa tertentu. Dalam hal ini mungkin wedding stereotypes sih. Jadi hal yang mungkin sering terjadi dalam pernikahan gitu, dalam upacara pernikahan, dan ini khususnya di Amerika. Ini yang akan kita reaksi sekarang. Ya mungkin tiap negara punya ciri khas masing-masing ya. Iya. Tapi kali ini kita akan coba reaksi dari negara Amerika ya. Iya. Dari negeri Paman Sam. Oke, kita langsung. Ini dari videonya dari ini ya, dari Dude Perfect. Oke, langsung. Let's go. You good? Yeah, I'm fine. The emotional breakdown. Stereotype wedding. Can you help me with my boot mirror? Yeah. Too snug. Sweet. Oke. Yang barusan dulu emotional breakdown. Jadi terlalu emosional, lebay mungkin ya maksudnya. Jadi terharunya berlebihan gitu ya. Di kita juga banyak yang kayak gitu kan, melihat anaknya atau saudaranya yang menikah mungkin saking terharunya jadi nggak bisa nahan tangis sampai histeris gitu. Sama di Amerika juga mungkin sama seperti itu ya. Mungkin emang sama Bu ya di seluruh dunia seperti itu. Nah ini selanjutnya adalah But I think, does it button? Fitting Does the baju. belt? I'll help. What? I told you to get your suit tailored. You look ridiculous. I thought you said get it from Taylor. No, he's cute. Oh ya benar-benar. Ini emang apa? Emang hisap lu berat. Ini di kita juga emang banyak ya yang seperti ini gitu. Saya juga dulu pernah waktu nikahan adik saya. Kalau baju pengantin tuh sampai dibuat sampai ketat banget gitu. Sedangkan yang untuk kostum buat orang tuanya pada longgar-longgar. Jadi kebalik kesannya ya gitu. Kenapa harus kebalik? Jadi bukan di kita saja, di Amerika juga seperti itu. Jadi biasa terjadi hal seperti itu ya. Oke. Next ini apa nih hujan-hujanan? It's just misting. It's really not even pouring. Anyway, It's fine. Everything's fine. It's fine. It's fine. We're not gonna get struck. Can we speed this up, please? Just a little faster. Oke, stop dulu tuh. Ini menurut Anda apa ini? jadi maksain mungkin dalam keadaan hujan karena upacara pernikahan. Jadi aja hujan-hujanan sambil melaksanakan upacara pernikahan. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti di film-film India gitu bukan, yang lari-lari sambil Ya cuman ini pernikahan gitu. Iya kan bukan di luar saja, di kita juga banyak kan yang pernikahan hujan gitu. Tapi kan acara harus tetap berlangsung walaupun hujan seperti itu, karena udah masa acaranya gagal kan gitu. Dan ada sampai ada yang manggil pawang hujannya. Iya itu termasuk tradisi di kita. Mungkin maksudnya gini, yang di video ini mungkin maksudnya jangan maksain di outdoor gitu. Kan ada indoor gitu kan, maksudnya kan di Amerika itu seringnya pernikahan itu outdoor. Jadi kan nggak memperkirakan cuaca gimana dan lain sebagainya. Jadi lebih baik jangan maksain outdoor, mending indoor kalau misalnya prediksi cuaca gak baik gitu mungkin. Oke, next. I want everybody's eyes right here. What's unique about a circle? Unlike any other shape, it's got no end to it. It just keeps on going. Like the sermon. And took a hammer in her hand and went softly unto him and smote the nail into his temples. So he died. Oh my gosh. Got one more illustration. Please stand up on this chair. I want everybody to pay attention to this. Pull me up there. That's hard, isn't it? Watch how easy it is to pull someone down. Did everybody see that? Do we need to see that again? Oh ya ngerti. Ini. Tapi ini kayaknya dulu ini menanggapi ini aja.
kan tahu berarti yang ada yang acara yang itu yang pengobatan KKR. Eh, KKR. yang apa yang Ya mukjizat. Mungkin ya kan ini mah mereka sendiri yang bikin video keresahan kan, mungkin ini stereotip wedding kan keresahannya di si pastornya itu ceritanya lebay. udah lama terus lebay terus nunjukin keajaiban yang gak perlu padahal ini cuma pernikahan seperti itu kan. iya, ngerti. Oke, next. Lihat. Oh no! The circle forming! No, you get in there! Dan circle. Oh, dan circle. You get in there! Man, that's not real, my thing. Di show off. Oke, kalau untuk ini di kita juga ada ya. Dangdutan. Dangdut mungkin kalau di kita disebutnya joget musik dangdut. Ya kalau misalnya di kita kan nggak dangdutan tuh karena kayak yang kurang gitu. Kalau buat yang nikahan kan gitu kayak katanya. Kalau di luar ini kan party. Terus ada ajang the circle, dance circle, jadi circle lingkungannya dia aja gitu yang suka ngedance, terus ajang pamer dance-nya kayak gitu. Oke, next. Whoa, bro! She looks unbelievable. She's my better half. Yeah, she is. I'm gonna be honest with you, I'm having a hard time focusing on anything else. The curves. Yeah, those curves. Groom. Say it too long. She is mine. Maksudnya apa groom? Hey guys, I'm Ty. Welcome to How to Tie a Tie with me. Mungkin bisa Ty. dijelaskan Get to the itu point. maksudnya apa tentang groom Out on the top, Tie but noob, oh there's ini kalau traffic. the tie noob itu jadi orang yang nggak bisa ngikat dasi. Di sana kan dasi itu identik dengan pernikahan juga, bukan cuman pekerjaan, tapi pernikahan, acara-acara sakral itu harus memakai dasi di sana gitu kan. Ini mah nggak ada relasinya dengan kita gitu kan. Kalau di kita paling apa ya? Ya batik seperti itu. Jadi identik dengan kondangan kan pernikahan. Jadi punya ciri khas masing-masing ya. Amateur. Are you like born in a tie shop? Pink tie loser! Never lock your knees. Please. Nggak tahu ini maksudnya apa. Gugup itu tuh maksudnya gugup pingsan, berarti di sana suka ada gitu yang gugup, mungkin anggota keluarga yang lihat salah satu keluarganya menikah gugup pingsan atau pengantinnya sendiri gitu di depan banyak orang gitu mau akad mungkin. Ini kalau ini kan mau perjanjian lah gitu kalau di versi Kristen gitu mah. Tapi kalau dikira mau akad kan kadang suka ada yang pingsan. Iya. Di kita juga karena saking gugupnya atau misalnya bukan pingsan nih kita masalahnya nyebut saya nikahkan Anda dengan anak saya misalnya dengan mas kawin bla bla dibayar tunai sah bukan dijawab malah bilang sah gitu. Ya saking gugupnya kan seperti itu gitu. Kalau di sana banyak yang pingsan katanya. Knees, definitely. Oh, you guys look so beautiful. Soak it in. It goes so fast. Snake! Oke. Jadi ada mungkin ada juga yang sampai bikin prank gitu ya. Bikin prank pas pernikahan yang jahil itu mah. First Corinthians is the book of love. And in the book of love, it talks about how... Okay, that one's hard for me to play through. Oh, I'm so sorry, guys. You know that thing's only got one weakness. Kabarin. Ya mungkin lebih ke orang-orang yang iseng ini. Will you please present the ring? Cincin. I'm gonna be honest with you, man. I don't have it. Use this one. It's my wedding band. It doesn't matter. It's fine. Itu maksudnya apa itu? Cincinnya nggak ada. Hah? Cincinnya lupa bawa mungkin terus digantiin sama. Emang banyak terjadi di Amerika ya kayak gitu. Lupa bawa cincin. Tapi cincinnya malah dikasih cincin yang lain bukan cincin pernikahan gitu. Jadi kan cincinnya itu biasanya nggak dibawa sama si
apa si mempelainya tapi sama keluarganya gitu. Lalu kalau pas diminta sama pastornya, diberi sama keluarganya ke mempelainya buat dipasangin gitu. Tapi ini banyak yang terjadi bahwa lupa bawa cincin gitu. Dan intinya seperti itu. Di sini juga banyak seperti itu. Everybody, could y'all look up here? Hope you enjoyed that free dinner. My wife did go back to work so we could pay for all of this. My name is Tara. I deserve this night. I have some things to share on our special night. Ini stand up. So glad she's marrying somebody with a relatively short name, Ryan Sweeney. Stand up comedian mungkin. Sweeney. We didn't need a dating app to know that we both fit. I know, I didn't really prepare anything for you, dude. I totally forgot. Oke, jadi ini maksudnya apa? Orang yang mau beri sambutan, cuman ngomongnya tuh suka aneh gitu, suka yang nggak harus diomongin malah diomongin, jadi malu ke mempelainya. Seperti itu. Kalau di kita mungkin sambutan keluarga, mungkin sebelum ceramah kan suka ada ceramah. Kalau di kita kan, nah, sebelumnya ada sambutan dulu, tak gitu. Jadi berusaha ngelucu tapi nggak lucu, itu jadi bikin malu gitu. Bikin garing ya. Bikin garing. Next. This could take a while. Sick. I mean, no kids yet, but just feels like a missed opportunity. Hope it's a girl. Allergy free. We're definitely gonna want a dog someday. Hold still. Thanks. What a nice looking red oak. Yes. Somebody got us a golden doodle. I already have a dog. Oh yeah, I forgot about that one. Mungkin teman-teman bisa yang tahu itu tentang apa? Soalnya kita nggak yang paham di gitu. Amerika mungkin ada gitu. Apa maksudnya seperti itu? Apakah semuanya harus brand harga, apalagi semacamnya nggak tahu. Cek harga dulu. Oke, next. Oh, we're already behind. Remember, this is your day, my bad. Instant wedding planner. Move that vine over there. Get moving. I'm gonna stuff those flowers in your mouth. And are we ready for the hat? I already did my hair. No, not how I would have done it. Itu apa? Alexa Bliss yang WWE. Yang cowok itu. Stuck together. Nah, ini kepanasan tadi, kehujanan ini kepanasan jadi sampai keringetan gitu. Saking nungguinnya lama gitu. Oh, I'm sorry. Nah, semuanya putih. Really makes up for your hair. Banyak yang pakai dress itu sama semua satu warna putih. Jadi mungkin kebingungan mungkin. Dan tadi sebelumnya itu kepanasan karena gini, stereotype wedding di Amerika itu setahu saya itu outdoor. Dan hal yang wajar menjadi keresahan jika kepanasan gitu. Makanya disindir lewat video ini gitu, seperti itu. Banyak yang kepanasan nunggu lama gitu, pastornya lama, ceramahnya dan lain-lain. Now they make me say this part. If anybody objects to this marriage, speak now or forever hold your peace. You can do that? Oh, we have a hand raised. Couldn't find a spot for me up there, Spark? Ty, I haven't even talked to you since the MySpace days, man. Just so you know, she only married you for your good looks. You keep my soon-to-be wife's name out your mouth. Kayak artis di kita siapa itu? Who do you think you are? I am. Get him out. Where did you Gading get Martin. this guy? Gading Martin ya. Come after me. Mirip si Gading Martin. I'm 40. And not only that, but you two have the audacity to schedule a Texas outdoor wedding on July 18th at 3:30 p.m. Security, get him out of here. Malah jadi debat. Oke, itu menurut Anda apa, Brad? Enggak, ini apa maksudnya itu jadi ada teman ngasih kesan-kesannya gitu sebelum mulai apa tadi tuh penyatuan lah gitu. Kalau di mereka kan gitu, kalau di kita akad kan gitu. Kesan-kesannya ini malah curhat gitu si temannya tuh. Malah curhat apa ke temannya, marah gitu. Jadi berlebihan gitu, mungkin sering terjadi di sana ya gitu. Ya, mungkin kalau di kita nggak tahu ada nggak kita, paling kebanyakan di kita itu mantan kalau nggak salah ya. Iya, banyak di kita ngundang mantan, taunya pelukan sama mantannya lama gitu. Itu kan menyakiti mempelai pasangan yang lagi dinikahinya gitu. Jadi nggak tahu, berlebihan, lebay kalau kata saya. Kalau menurut ente gimana pas ngeliat gitu kan, walaupun masih punya rasa gitu kan, tapi masa sampai segitunya gitu, nggak tahu tempat, nggak tahu situasi seperti itu.
Ya, oke, kita lanjut lagi. Oh, give me that guitar! What are you? You're dead! Aren't you gonna do something? You heard her? Are you gonna do something? Somebody! Get in there! Oh, ini langsung viral. Oh, viral. I got it! Stacy, it's okay! I promise everything's fine! Stop that man! He's ruining my wedding! It's not your wedding! Police! Police! Nggak tahu kalau di emang pernah ada gitu di apakah banyak di Amerika seperti ini. Smack down! Pow! Dream wedding! Padahal pemain Smackdown katanya. Wow, that's really good! I'm so glad we left. Yeah, me too. You look so good in white though. Stop it! Karena lagi buat. Kayaknya pernah ada kejadian di Amerika gitu, dan kadang terjadi, mungkin makanya disindir lewat video ini juga ada yang sampai segitunya, terus si pernikahan itu jadi kacau, sampai si mempelai istrinya itu lari gitu, melarikan diri gitu karena jadi kacau gitu saking keselnya. For their first act of marriage, the bride and groom would like to partake in their unity skittle pouring. Did I say that correct? Yeah. Okay. Go ahead. They've chosen yellow and green, signifying sunshine and grass. Unity tradition. For their next act. Oh, sama berarti ya ini. Ini tradisi apa ya? Very beautiful. Oh iya ngerti. For their last act, they would like to bond for life in the style of Avatar by connecting of their braids. Do you feel anything? Not really. You were not meant to be together? Yeah, but we have quesos. Ya, ngerti. Adat kebudayaan yang sebenarnya nggak perlu gitu mungkin gitu, jadi aneh aja gitu. Cuman ya mungkin harus dilakukan karena faktor menghargai adat istiadat atau budaya seperti itu. Tapi kebanyakan orang berpikir bahwa itu tidak perlu sebenarnya, buat apa kan gitu. Di Amerika juga sama seperti itu, rambutnya diikat kan katanya biar dapat ikatan gitu katanya. Sampai nyatuin apa bumbu dan lain sebagainya. Kalau di kita seperti yang tadi yang pecahin telur, terus pecahin kendi juga ada kan? Ya ada. Seperti itu. Banyak sih, beda-beda. Ya. You guys ready for this? Yeah! Let's make it happen! Come on, baby! The best man speech. I've got a million things to say about Luke. I just wish I could find something that was actually good. And I look up and I see. Oh, ada ininya, ada apa? Ada stand up. His arm around me. Stand up comedy. And finally, I can reach the Cinnamon Toast Crunch. I grab it, and it's one of the greatest days of my life. I can't believe it. Cheers to the bride and groom. Hey, you ladies ready? Oh, ini lempar bunga, ini mah udah itu. You and me, baby. Oh, ini mah bukan di Amerika doang, jadi di kita juga ada yang lempar bunga. Si ceweknya rebutan gitu, tapi pas kan kalau rata-rata ke undangan itu bawa pasangan. Nah, si cowoknya tuh lihat kalau ceweknya itu dapat bunganya, jadi khawatir, nggak siap gitu kan. Katanya kan kalau yang dapat bunga itu harus cepat-cepat gitu. Mitos aja itu mah. Iya, itu mitos, tradisi. Jadi pengen itu yang dapat bunga yang dilempar pengantin itu pernikahan selanjutnya dia gitu. Cuman rata-rata cowoknya tuh kaget karena nggak siap itu. Nah, ini udah tradisi di sana terlalu panjang. Emang sih kalau kita pikir itu buat apa gitu, apa terlalu panjang gitu ya.
kan ribet gitu. Ya juga ada komputer. Oke. Jadi intinya dari perbedaan stereotip pernikahan dari Amerika yang ditampilkan Dude Perfect ini dan di kita itu sebenarnya substansinya tidak terlalu jauh. Jadi sama aja keresahannya dengan yang terjadi di kita. Jadi ada aja hal-hal yang sering terjadi di pernikahan. Dimana di kita itu tentang tadi ada terus mantan ketemu mantan terus pernikahan tuh jadi hancur karena ketemu mantan yang berlebihan meluapkan emosinya gitu. Terus ada lagi tadi si perempuannya, pengantin perempuannya lari karena dikunjungi oleh undangan yang sebenarnya tidak diharapkan dan sebagainya. Banyak yang relate gitu dengan kita walaupun konsep tradisinya berbeda seperti itu. Dan banyak juga yang di kita itu kalau perkawinan itu identik kita harus punya uang yang banyak. Iya. Ya, jadi kesannya jadi apa? Jadi berat gitu. Iya. Untuk nikah itu. Iya. Jadi makanya tadi kan itu mah stereotip di mana-mana. Jadi ketika si ceweknya pengen nikah, si cowoknya tuh ngerasa gimana gitu tadi pas dapat bunga. Karena semua cowok pasti kayak gitu. Yeah. Karena stereotip pernikahan itu harus punya uang banyak untuk perayaannya seperti itu. Padahal kan kalau misalnya di kita, mereka juga mengakui bahwa pernikahan itu sebenarnya simple. Di kita juga kan sebenarnya simple. Yang penting ada, kalau misalnya di kita kan yang penting ada saksi, ada mahar, beres gitu. Ada keterangan pihak berwenang tertentu gitu. Surat nikah, akad beres seperti itu. Cuman kalau kita memang punya uang atau kalau kita punya tabungan memadai dan sebagainya, memang kita wajib membahagiakan calon istri kita gitu. Karena kan pernikahan itu kan sekali seumur hidup gitu. Tapi jika kita sudah siap, maksudnya siap secara fisik mental ya, bukan secara materi gitu, tapi secara fisik mental diharuskan mungkin disemestikan untuk menikah. Tapi dana belum mencukupi, maka jangan maksain gitu. Maksud saya seperti itu. Maka jangan maksain, dan si perempuan juga mungkin harus lebih mengerti ke arah sana. Karena tidak semua laki-laki bisa memberikan perayaan. Yang gini, jujur ya, saya itu mikirin yang penting setelah nikahnya, bukan pas nikahnya. Jadi gitu ya. uang yang dihabiskan buat pernikahan itu kayak mikirnya lebih baik dipakai untuk aset, untuk tabungan, untuk usaha dan lain sebagainya. Gitu. Banyak yang terjadi sekarang, termasuk saya mengalami sampai minjem uang sana sini gitu untuk menikah gitu. Sampai minjem uang sana sini dan untuk dapat perayaan yang mewah seperti itu, tapi setelahnya pusing. Nah itu maksudnya kalau misalnya kita punya uang, punya kemampuan, ya nggak apa-apa, itu wajar karena ingin membahagiakan calon istri kan. Tapi kalau misalnya nggak semampu itu, ya jangan maksain gitu, seperti itu. Ya ini mungkin Brad banyak faktor ya. Salah satunya mungkin untuk menghindari dari omongan warga mungkin. Iya. Kebanyakan gitu kan. Makanya pingin dirayakan megah itu. Iya, biar tahu mampu dan biar tahu semuanya gitu mungkin seperti itu. Tapi kan kembali lagi kan itu kembali ke kemampuan kita. Intinya komunikasi antar pasangan sih. Dan nomor 2 itu gengsi. Itu gengsi. Nggak tahu tapi kalau saya gitu, saya punya pasangan sekarang ya, dan kalau saya nih nggak tahu berat kalau ente, tapi kalau saya nggak, kalau misalnya nanti nikah nggak memikirkan, insya Allah gitu ya, kalau misalnya ini jodohnya, tapi kalau nikah nggak memikirkan perayaan lagi gitu, karena dua-duanya sama-sama sudah mengalami perayaan dan buat apa gitu. Nggak tahu kalau ente nih. Oh, saya tentu saja. Ngomongin kalau takutnya ente nggak bisa ngomongin langsung sama orangnya. Di sini aja. Gak itu sifatnya privasi ya, kan umum, bukan membahas kemauan orang. Ya udah. Masing banget. Oke ya, mungkin cukup untuk pembahasan tentang stereotypes ini ya. Nah, emang banyak ya sebenarnya, bukan tentang wedding doang gitu, tapi hal-hal juga banyak ya. Iya. Yang stereotypes ini.
Oke, cukup untuk konten kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Goodbye.